Assalamualaikum. Oke guys, kali ini Ika nak menjelaskan syarat-syarat dan dokumen apa yang perlu kita lakukan dan juga sediakan antara pernikahan Indonesia dan Malaysia yang terbaru. Jadi guys, pada tahun 2022 sekarang nih, Januari, ada dua kawan kita yang dah memberitahukan atau memberi informasi kepada Ika. Mereka berdua atas nama Sari dan juga Rizky sudah melangsungkan pernikahan mereka, yaitu pada tahun sekarang. Mereka memberikan saya informasi yang untuk dibagikan kepada kalian semua. Sebelum Ika memberikan informasi apa saja, syarat dan juga dokumen, jadi Ika nak memberi tahu ada 3 note yang perlu kalian garis bawahi. Jadi kalian harus memiliki nih ya guys. Oke, yang pertama yaitu vaksin. Jadi pasangan antara kedua-duanya yaitu harus memiliki keterangan vaksin ya guys, sudah vaksin 2 dos. Oke, untuk yang kedua, jika warga negara asing, contohnya warga negara asing entah itu perempuan atau lelaki yang warga Indonesia dia. Nah, ketika mereka datang dekat Malaysia untuk bekerja pada awal mulanya, mereka harus mematikan permit. Jadi mereka harus berhenti kerja dulu. Baru kalian boleh melakukan pernikahan antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk note yang ketiga ini yaitu keuangan yang lebih guys. Mungkin sebelum Covid keuangan boleh kita untuk dekorasi. Nah, sekarang nih keuangan lebih kita untuk dokumen-dokumen dan juga PCR, karantina, itu juga termasuk ya guys. Note yang kalian perlu garis bawahi. Jadi ada 3 tadi. Vaksin, yang kedua adalah matikan permit kerja kalian. Yang ketiga yaitu keuangan yang lebih. Selain Ika akan menjelaskan apa saja syarat dan juga dokumen yang perlu kalian bawa atau perlu kalian lakukan. Jadi dekat vlog ini Ika pun akan menjelaskan berapa biaya ya guys, biaya PCR, karantina, lepas tu biaya-biaya dokumen. Jadi atas informasi daripada Sari dan Rizky tadi, jadi Ika dapat menyimpulkan. Jadi untuk anggaran kali yang mungkin kalian akan melakukan pernikahan antara Indonesia dengan Malaysia tersebut. Oke, step yang pertama untuk lelaki atau pasangan, tak kisahlah pasangan dia orang Malaysia dia lelaki ke perempuan ke. Jadi sekarang Ika ibaratkan saja yang perempuan daripada Indonesia, yang lelaki daripada Malaysia. Kalau contoh kalian terbalik, itu tak kisahlah, sama saja kan. Ini Ika ibaratkan saja. Contoh pihak lelaki yang orang Malaysia. Step pertama yaitu kena membuat paspor ya guys. Membuat paspor dekat imigresen. Jadi nanti dekat imigresen pun kalian perlu lapor diri kalian akan melangsungkan pernikahan. Untuk step kedua untuk pihak lelaki ya guys. Jadi guys, pihak perempuan syarat-syarat dia ada dekat Indonesia. Pihak lelaki syarat-syarat dia ada dekat Malaysia. Jadi mereka berlainan ya guys. Sebelum tadi yang Ika cakap kalian harus matikan permit, sebelum kalian balik ke Indonesia kalian uruskan dululah persyaratan daripada lelaki dulu dekat Malaysia. Jadi step kedua tadi kalian pergi ke pejabat agama, laki dengan perempuan tadi, kalian tanyalah dekat situ, kalian lapor diri kalian akan menikah antara Indonesia dengan Malaysia. Nanti pejabat agama pun akan jelaskan macam mana cara dia dan proses-proses dia pun akan tunjuk nanti dekat situ. Kalian harus pergi dekat Google, kena isi step-step borang online, tulis dekat Google semak permohonan perkahwinan Malaysia macam tu. Tapi kalian pilih yang luar negara, Indonesia Malaysia gitu. Jadi kalau dekat Malaysia tu memang syarat-syarat dia sama je guys, isi borang juga, isi borang secara online juga. Cuma kalau kalian pilih yang perkahwinan luar negara macam tu. Jadi sama aja syarat-syarat dekat Indonesia untuk perempuan pun sama macam Indonesia punya step, Malaysia pun sama, step dia sama macam tu. Jadi kurang lebih sama lah. Nanti syarat masing-masing antara perempuan dan Malaysia tu, antara Indonesia dengan Malaysia tu akan dibawa kedua-duanya ke Jakarta untuk meminta surat kebenaran bernikah guys. Jadi sekarang kita bahas syarat daripada lelaki dulu ya guys. Lelaki tadi ibaratkan yang orang Malaysia tadi kan. Nah, dekat dalam borang tu, jadi dekat dalam borang tu ada beberapa syarat dia ya guys. Yaitu yang pertama kursus kahwin. Orang Malaysia memang kena kursus kahwin kan. Jadi untuk tadi yang perempuan tadi yang Ika cakap tak wajib tu, yang kalau dia nak ikut juga itu tak apa. Macam Ika dulu pun Ika ikut kursus kahwin. Jadi untuk pengetahuan saja. Tapi meskipun orang tak ikut, yang pihak perempuan tadi tak apa, tak kisah. Kalau nak ikut boleh. Biaya anggaran daripada 85 sampai 100 ringgit mengikut negeri ya guys. Jadi ini adalah contoh daripada kursus kahwin, sijil kursus kahwin. Jadi kalian harus memiliki sijil kursus kahwin itu ya guys. Yang pertama untuk pihak lelaki.
Lepas tu yang kedua, surat keterangan HIV. Pihak lelaki memang wajib kena ada surat keterangan HIV. Yang ketiga iaitu syarat yang ada dekat borang tadi. Yang ketiga tadi daripada borang lelaki tu iaitu surat tinggal ya guys. Surat tinggal keterangan dia ada tinggal dekat tempat tersebut. Jadi dia boleh mintalah dekat ketua daripada daerah dia tinggal tu. Syarat yang keempat daripada pihak lelaki iaitu surat kebenaran berkahwin luar negeri dari daerah dia. Jadi yang kelima, dekat situ pun ada cop daripada Tok Kadi. Nanti mintalah cop daripada Tok Kadi terdekat. Adalah semak permohonan atau syarat-syarat daripada pihak lelaki. Ika jelaskan tadi, sebelum kalian mematikan permit kalian, yang daripada pihak perempuan tadi, kalian boleh ikut ya guys, mengikut atau nak tahu macam tu, nak tahu syarat-syarat daripada lelaki dekat Malaysia ni. Jadi kalian pun boleh juga ikut kursus kahwin, itu pun boleh juga, tapi tak wajib, meskipun tak ikut pun tak apa. Okey, jadi ini adalah syarat daripada pihak lelaki. Okey, jadi dah settle yang pihak lelaki tadi. Sekarang Ika lanjutkan daripada pihak perempuan. Nah, pihak perempuan tadi kita matikan permit kita balik dekat Indonesia, memang wajib tahu guys untuk matikan permit kita. Sebab kalau kita tak matikan atau kita contoh kita kerja kilang, lepas tu kita hanya cuti saja dekat Indonesia, kita tak matikan, kita tak berhenti, nah nanti urusan dia ke belakang dia akan persulit kita guys. Sebab kita memang wajib untuk berhenti bekerja macam tu. Jadi kalian dah berhenti kerja kilang tersebut atau restoran ke apa ke tak kisah, kalian dah berhenti, lepas tu kalian balik dekat Indonesia. Nah, untuk perempuan yang dah balik dekat Indonesia, apa yang perlu dia lakukan iaitu yang pertama, lapor diri dekat kelurahan atau pada KUA atau juga dekat pihak terdekat iaitu RT RW macam tu. Lapor diri kalau kalian akan menikah dan melangsungkan pernikahan antara Indonesia dengan Malaysia. Pihak daripada tempat kalian tinggal itu mereka akan memberikan syarat-syarat guys. Nanti mereka akan tulislah beberapa itu, iaitu yang pertama ya guys, kartu keluarga kalian ya guys. Yang kedua yaitu KTP kalian. Lepas tu yang ketiga paspor kalian dengan paspor pasangan. Yang keempat surat keterangan bujang. Tadi yang lelaki pun kena ada juga ya surat keterangan bujang. Lepas tu yang ini pun surat keterangan bujang. Kalau contoh dah bercerai pun kena ada juga surat keterangan. Nah, yang keempat yaitu surat NA. Surat NA ni terdiri daripada 1 sampai 4. NA1, NA2, NA3, NA4. Kat surat N1 sampai N4 tu, jadi dekat situ isinya ada macam identitas kita, identitas pasangan, macam itulah. Lepas tu minta cop daripada Tok Kadi juga, daripada kelurahan tersebut. Nah, daripada syarat-syarat dari kakak, KTP, paspor tadi, kalian pun perlu fotokopi ya guys. Ika sarankan kalian fotokopi lebih. Nah, nanti kadang-kadang ada je macam kurang nak fotokopi ini. Jadi kalian buatlah fotokopi lebih daripada semua tu. Fotokopilah 5 macam tu. Yang asli pun kalian perlu bawa juga. Okay guys, jadi dah settle untuk pihak perempuan, syarat-syaratnya dah settle, pihak lelaki pun dah settle. Okay. Jadi atas pengetahuan daripada kedua pernikahan yang dah berlangsung antara Sari dan Rizky tersebut. Okey guys, jadi Ika jelaskan pihak lelaki tadi dah settle, syarat-syaratnya mereka boleh datang dekat Indonesia. Jadi mereka harus melaporkan diri dekat immigration kalau mereka akan melangsungkan pernikahan mereka dekat Indonesia. Nah, bila ada catatan juga, bila Sari immigration dekat tempat Sari tak izinkan ya guys. Jadi dia diizinkan menggunakan visa bisnis. Visa bisnis itu bayar ya guys. Dia bayar dalam 4.600.000. Nah, 4.600.000 bila Sari ni ya guys. Tapi bila Rizky, ternyata Rizky dah dibolehkan, suami dia dah dibolehkan pergi dekat Indonesia menggunakan visa pelancong. Macam Ika dulu. Sebelum ada Covid, jadi mereka sama je menggunakan visa pelancong. Visa pelancong itu memang dah tertera dekat dalam paspor kita. Jadi pihak lelaki buat paspor tadi, dia memang dah ada visa pelancong dia. Dekat situ ada batas 1 bulan lah guys. Jadi Rizky melaporkan diri dekat immigration. Jadi dia memang dah diperbolehkan untuk balik ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan dia. Jadi tak perlu menggunakan visa bisnis. Nah, jadi ini catatan saja untuk kalian. Jadi kalian yang nak menikah, pihak lelaki harus lapor dulu kepada pihak immigration. Jadi nanti jangan jadi macam Sari tadi. Macam Sari tadi tidak diperbolehkan kan. Dia harus menggunakan visa bisnis lah apa semua. Bila Rizky ini dia mengatakan dengan jujur bahawa dia nak menikah dan dia tersekat pernikahan. Karena sekarang ni mungkin memang dah dibuka, jadi memang dah
diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Pihak lelaki diizinkan untuk balik menggunakan visa pelancong saja. Jadi kalian lebih untung lagi, jadi kalian tak perlu mengeluarkan uang lebih kan. Okey, jadi pihak lelaki sekarang on the way dekat Indonesia. Okey, lepas tadi syarat-syarat dah selesai, pihak lelaki dah selesai, perempuan dah selesai. Okey, sekarang lelaki on the way dekat Indonesia. Sebelum on the way, dia harus melakukan PCR dulu. PCR harga anggaran dalam 100 sampai 300 ringgit. Okey, dah selesai. Lepas tu mereka balik dekat Indonesia, dah sampai dekat Indonesia iaitu karantina. Pihak lelaki harus karantina. Ini ada informasi daripada Sari. Pihak lelaki dia atau calon suami dia karantina dekat daerah setempat dia iaitu 10 hari dengan harga 9 juta. 9 juta itu sama dengan 3,000 ya guys, 3,000 ringgit. Jadi Sari, pihak lelaki dia, pihak yang daripada Malaysia, karantina dia anggaran dalam 10 hari dengan harga 9 juta. Dia kata itu yang paling murah dekat tempat dia. Lepas tu bila Rizky Putri, dia 7 hari saja tapi dengan harga 15 juta. Mungkin memang berbeza-beza tapi kalian bolehlah anggaran atau berandai-andai nanti agak-agak berapa duit yang kalian akan bawa. Kalian boleh kira sendirilah guys. Mungkin dekat tempat kalian dalam 10 juta sampai 15 juta. Macam itulah untuk karantina saja ya guys. Pihak lelaki kena karantina dekat Indonesia dalam 7 sampai 10 hari iaitu anggaran 10 juta sampai 15 juta. Sebab ini dah ada 2 orang yang dah buat. Jadi saya alhamdulillah adalah informasi yang saya bagikan untuk kalian. Guys, jadi selepas pihak lelaki dah karantina selama 7 sampai 10 hari itu, mereka PCR lagi ya guys. Jadi tadi setelah mereka sampai dekat Indonesia, mereka PCR lagi. PCR pun sama, harga dia dalam 100 sampai 300 ribu bila dekat Indonesia. Lepas PCR baru karantina. Tadi lupa ya guys pasal PCR. Jadi sebelum pergi kena PCR, selepas sampai dekat Indonesia pun kena PCR balik. Nah, selepas karantina, makna lelaki dah boleh datang dekat tempat perempuan kan, dekat tempat daerah perempuan. Okey, selepas tu mereka berdua harus datang dekat Jakarta, kedutaan yang ada dekat Jakarta. Jadi pihak lelaki dan perempuan membawa syarat-syarat mereka. Jadi tadi syarat-syarat daripada lelaki dibawa, syarat-syarat yang daripada pihak perempuan dibawa juga. Dua-dua dibawa, mereka bawa. Nanti mereka jadikan satu. Lepas tu mereka pergi dekat Jakarta dan meminta surat kebenaran berkahwin. Jadi dekat kedutaan yang ada dekat Jakarta, Jalan Kemuning, dekat situ nanti mereka meminta surat kebenaran ya guys. Nah, biaya daripada surat kebenaran tu tak banyak, dalam 15,000 atau sama dengan dalam 5 ringgit saja, macam itulah. Okey guys, jadi selain dekat Jakarta, dekat Jalan Kemuning tu, jadi ada juga dekat Indonesia iaitu dekat bahagian Medan. Jadi untuk kalian yang mungkin rumah dekat bahagian Sumatera, kalian boleh dekat kedutaan yang ada dekat Medan. Tapi bila area Jawa atau yang jauh-jauh, boleh dekat area Jakarta. Macam dulu rumah saya dekat Jember, saya datang dekat Jakarta. Kedutaan Malaysia yang ada dekat Jakarta. Nah, selepas kalian meminta surat kebenaran tadi, dua pasangan antara laki-laki dengan perempuan, iaitu wajib kedua-dua harus datang, harus wajib. Nama pun kita nak minta izin kan dekat mereka nak berkahwin, nak minta surat kebenaran, jadi kedua-dua memang wajib kena hadir. Lepas tu nanti dekat sana mereka akan jelaskan kembali. Selepas kalian balik nanti, kalian akan ijab kabul dan kalian harus datang balik dekat Jakarta balik. Jadi ada 3 tempat yang perlu kalian datang guys, iaitu Kementerian Luar Negeri dan HAM. Yang kedua, Kementerian Agama. Yang ketiga, iaitu Kedutaan Malaysia yang ada dekat Jakarta tadi. Jadi, ketiga-tiga ni selepas kalian ijab kabul nanti, kalian harus pergi. Kalian harus minta cop dan juga membuat visa ikut suami. Visa entry 3 bulan ikut suami dekat sana. Okey, jadi mereka pasti akan jelaskan. Kadang-kadang guys, ada dekat situ, ada pihak daripada orang situ yang menyarankan kalian untuk menggunakan jasa mereka ya guys. Jadi kalianlah nak ikut jasa mereka atau kalian nak datang sendiri balik. Jadi 2 kali kalian kena datang dekat Jakarta balik. Tapi orang jasa itu bukan dekat luar ya guys. Kalau dekat luar itu bisa saja ejen-ejen yang akan menipu kalian. Tapi kalau yang suruh kalian atau ajak kalian untuk menggunakan jasa dia orang dalam daripada kedutaan tersebut, itu insya-Allah dapat dipercaya. Jadi mungkin kalau kalian arah jauh kan, daripada jauh kalian bolehlah menggunakan jasa mereka. Tapi biaya dia lebih sikit lah.
setengah je lah. Jadi kalian boleh fikir-fikirkan lah, kalian nak menggunakan jasa mereka atau kalian nak datang lagi sendiri dekat sana uruskan sendiri ya, macam tu. Biaya dia dalam setengah-setengah lah guys. Untuk bayar dia dengan bayar yang memang bayar untuk chop-chop tersebut. Lepas tu, pihak lelaki dengan perempuan tadi, lepas dapat surat kebenaran tadi, baliklah dekat rumah pihak perempuan untuk melakukan ijab kabul. Jadi, ijab kabul nanti ada biaya ya guys, tergantung daripada wilayah kalian masing-masing. Ada yang dia bagi free, ada juga yang bayar. Dulu Ika bayar juga, dalam 2 juta juga sebab Ika melangsungkan pernikahan antara luar negara. Guys, lepas kalian ijab kabul, kalian harus minta juga, lepas ijab kabul nanti kalian mendapatkan buku nikah ya guys, buku nikah. Nah, nanti terus buku nikah itu memang terus jadi. Lepas itu nanti jangan lupa minta legalisir. Terus minta cop dengan legalisir daripada kelurahan tersebut. Ijab kabul, pihak perempuan harus menggunakan My Travel Pass. Jadi kalian harus Google dekat My Travel Pass itu. Contohnya seperti ini guys. Nanti kalian klik dekat situ dan kalian isi identitas kalian. My Travel Pass ni untuk kalian ajukan datang dekat Malaysia. Pihak perempuan datang dekat Malaysia. Macam tu. Jadi kalian kena wajib isi itu. Tapi saya dengar daripada pihak Rizky, kalian tak perlu isi pihak My Travel Pass untuk ke depan. Jadi untuk sekarang ni kena isi lagi guys. Tapi untuk kepastian kalian harus tanya dekat kedutaan tadi, masihkah kalian harus menggunakan My Travel Pass, macam tu. Kalau dia kata tak payah, tak payahlah. Jadi kalian tak payah isi. Tapi kalau kalian harus isi, kalian juga harus isi ya guys. Ini cara dia dekat Google, kalian klik saja My Travel Pass, nanti isi semua. Nanti kalau dah isi, kalian akan dapat seperti ini guys, on tengah proses, macam ni guys, surat macam ni. Nanti kalau dah dia kata submit, dia kata dah okay, maknanya kalian dah boleh datang dekat Malaysia, seperti itu. Nah, selepas kalian dapatkan benda ni, kalian dah on, kalian dah boleh, dah submit daripada My Travel Pass, kalian bolehlah datang dekat Jakarta balik. Tadi kan Ika dah jelaskan, kalau selepas ijab kalian kena datang balik ke 3 tempat yang tadi kan. Jadi kalian boleh datang ke sana balik, kalian buat visa 3 entry dan juga visa ikut summit tu, dan juga minta cop-cop daripada pihak dekat Jakarta tadi. Syarat-syarat yang perlu dibawa balik dekat Jakarta, yang kedua, yang nombor 2, ikut kalian nak ikut jasa orang tadi atau kalian nak datang sendiri kan. Syarat-syarat dia yang perlu dibawa iaitu fotokopi paspor, fotokopi surat nikah dan juga legalisir dia. Lepas tu foto ya guys, foto putih, color putih kalau tak silap, color putih ukuran macam ni, macam biasa paspor tu. Sebab ini untuk membuat visa entry tadi, jadi kalian perlu menggunakan foto, syarat dia. Lepas tu fotokopi suami isteri tu. Jadi kalian dah settle, kalian pergi balik dekat Jakarta. Nah, kalau kalian dah dapatkan surat-surat tadi, kalian dah pergi dekat Jakarta tadi, Jakarta balik yang kedua, barulah kalian dah boleh datang balik dekat Malaysia. Sebelum datang dekat Malaysia, jangan lupa untuk PCR balik. Lepas nanti dah sampai sini kalian harus karantina balik. Dah sampai dekat Malaysia, kalian harus karantina balik dengan pasangan suami isteri. Lepas kalian dah karantina, dah settle, kalian dah okey, kalian yang pertama iaitu datang dekat KBRI yang ada dekat KL untuk minta legalisir surat kahwin kalian, buku kahwin, buku nikah kalian. Kalian minta cop legalisir dekat KBRI yang ada dekat KL. Itu yang pertama kalian harus lakukan. Yang kedua iaitu mendaftarkan perkahwinan kalian lagi dekat Malaysia, dekat pejabat agama. Jadi untuk kalian contoh duduk dekat Semban, kalian datanglah dekat pejabat agama yang mula-mula kalian datang tadi, kalian daftarkan balik dekat sana perkahwinan kalian. Tak ada biaya, iaitu gratis, free. Cuma kalian harus baca ayat-ayat perkahwinan kalian, lepas tu tunjuk ijab kabul kalian, kalian punya mas kahwin. Dulu Ika kena tunjuk Ika punya mana mas kahwin kamu, macam itulah. Lepas tu suruh baca ayat-ayat macam tu je, ayat perkahwinan kalian macam tu. Lepas kalian mendaftarkan, nanti pihak pejabat agama akan memberikan kalian surat nikah ya guys, buku nikah dan juga kad kahwin. Jadi kalian dah sah antara Indonesia dengan Malaysia. Nanti kalian dapat kad kahwin, tak silap jadi dia dalam 1 bulan. Ini adalah kad kahwin daripada Ika. Ini jadi dia dalam 1 bulan ya guys. Dan ini adalah surat kahwin pendaftaran perkahwinan yang ada dekat Malaysia. Kalau dekat Indonesia kan buku nikah tadi. Bila dekat Indonesia kan buku nikah seperti ini ya guys. Ini merah dan hijau.
Ini merah dan hijau. Oke guys, yang terakhir yaitu kalian harus pergi dekat immigration untuk membuat visa ikut suaminya. Jadi nanti kalau kalian nak ikut, nak tengok kalau kalian nak tengok cara bagaimana cara membuat visa ikut suami, kalian boleh tengok video saya yang ini. Oke guys, jadi macam tu saja vlog kali ini. Dah panjang sangat daripada depan sampai belakang. Ika jelaskan secara detail. Mungkin kalau kalian masih tak tahu lagi, Ika pun dah pening macam mana nak jelaskan lagi. Jadi ni insyaAllah dah memang betul-betul detail lah untuk kalian. Semoga bermanfaat lah untuk kalian. Jadi kalian pun dapat berandai-andai atau beragak-agak berapa biaya atau berapa uang yang kalian harus bawa ke sana. Oke guys, macam tu saja vlog kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe. Bye bye, assalamualaikum.